Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami." Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Kepada banyak orang yang berkumpul, Yesus berkata, "Generasi ini adalah generasi yang jahat. Mereka mencari tanda, tetapi tidak ada tanda yang akan diberikan kecuali tanda Nabi Yunus. Sebagaimana Nabi Yunus menjadi tanda bagi orang Niniwe, Putra Manusia juga akan menjadi tanda bagi generasi ini." Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dalam permenungan kali ini kita memohon agar kita semua menemukan kembali semua karunia atau anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita, dan kita menggunakannya guna menghasilkan buah yang baik. Ada 3 bagian dalam permenungan kita kali ini. Bagian pertama, dalam Injil kali ini, orang-orang yang sejaman dengan Yesus menghina Yesus sendiri. Yesus telah melakukan banyak mukjizat dan banyak pengajaran dan menguduskan kehidupan. Apa yang dilakukan oleh Yesus adalah hal yang sangat luar biasa. Namun, beberapa orang dari mereka tidak pernah merasa puas. Kemudian Yesus mengecam mereka karena mereka hanya mencari lebih banyak tanda atau mukjizat. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, terlalu mudah bagi kita semua untuk jatuh ke dalam sikap yang sama dengan orang-orang yang hanya mencari tanda. Alih-alih menghargai kekayaan yang dilestarikan dalam tradisi gereja, malah masih banyak orang yang masih mencari tanda-tanda yang luar biasa. Sabda bahagia atau kisah-kisah Injil Yesus yang membangkitkan orang dari kematian mungkin tampak membosankan. Namun, wahyu pribadi dan juga penampakan menarik imajinasi kita. Lalu bagian kedua, tanda Nabi Yunus adalah tanda bagi kita. Meskipun ada suaranya yang kasar dalam Injil, Yesus berjanji untuk memberi mereka tanda Nabi Yunus. Tanda ini mau mengatakan soal kematian dan kebangkitan Yesus sebagaimana termuat dalam Injil Matius bab 12 ayat 40. Tidak ada tanda yang lebih besar dari tanda kematian dan kebangkitan Yesus. Saudara dan saudari terkasih, kita dipanggil untuk memurnikan diri kita sendiri guna berpartisipasi dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Lalu bagian ketiga, membagikan berkat. Yesus mengatakan kepada para pendengarnya bahwa mereka akan dihakimi karena mereka tidak menghargai karunia yang mereka miliki.
Hal ini merupakan undangan bagi kita, tidak hanya untuk menghargai semua yang telah kita terima dari Allah, namun juga untuk membagikannya kepada orang lain. Kebenaran dari iman kita bukan hanya untuk diri kita saja, tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Saudara dan saudari, masa Prapaskah adalah kesempatan bagi kita untuk berbagi kepada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.